Kalau kita berbicara nasab para nabi ini, atau para tokoh-tokoh, atau para tokoh yang ada dalam sejarah umat manusia ini, kita tidak bisa melupakan kitab perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu yang terlebih dahulu mencatat perkembangan umat manusia, baru Al-Quran. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat gereja YouTube. Kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana di video ini Sheikh Panji Gumilang di dalamnya membahas tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Wow, ini sangat keren sekali, saudara. Nah, dia seorang Sheikh Panji Gumilang ini di dalam pembahasan tokoh, membahas tokoh-tokoh, dia sangat telaten ya, kalau dibilang telaten itu apa ya, sangat paham betul gitu ya, dan bukan menghina saudara, bukan menghina, tetapi dia menjabarkan sangat-sangat mengetahui bukan soto ya, beda kalau yang namanya soto, kalau soto itu sok tahu gitu, tapi dia ngorek-ngorek itu biar orang-orang tahu dia itu hebat mengetahui. Tapi Sheikh ini dia mengatakan ini karena dia pengen ini menjadi edukasi, saudara. Itu ya, saudara, bukan soto di dalam Alkitab yang dia udah tahu, udah paham gitu kan. Jadi dia mau membuat edukasi gitu ya di dalam Alkitab tersebut gitu ya. Nah, dia juga ini lagi banyak juga diincar ya pembahasan beliau mengenai Alkitab, apa maksud dan tujuan beliau. Dan hal ini Bapak Ibu pernah terjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Saya pernah berada di dalam pembuktian ini gitu kan. Dan menurut saya setelah saya dari gitu kan, dari apa yang dikatakan ini ada benarnya gitu, saya observasi ada benarnya gitu ya, gitu. Jadi melihat hari ini dia paham benar dengan Alkitab dan dia menyajikan mengedukasinya dengan baik gitu ya. Alkitab bahkan kami saya coba survei gitu, dan ternyata itu benar, saudara. Jadi menurut saya ini sangat-sangat harus dibagikan, karena banyak juga yang saya baca ya, saya benar terus narasumber di gereja YouTube khususnya ya, mereka itu tidak boleh suruh baca Alkitab gitu. Dari pimpinan-pimpinan mereka tidak boleh gitu. Alkitab, bahkan kami dilarang untuk membaca Alkitab begitu. Banyak yang mengatakan itu dikarenakan Alkitab itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia, katanya gitu, sudah dipalsukan. Sekalipun tidak ada ustadz-ustadz kami yang mengatakan ayat mana yang dipalsukan gitu kan. Itu banyak narasumber gereja YouTube. Dan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan. Yang jelas Alkitab tidak boleh lagi dibaca oleh mereka gitu, karena sudah dipalsukan oleh tangan jahil manusia. Ini Tuhan, ini yang berbahaya gitu. Mereka kalau bisa kerinduan membaca Alkitab, mungkin mereka ya bebaslah untuk membaca Alkitab, Bapak Ibu ya. Di sisi lain kami dibilang juga wajib beriman kepada
ini gitu kan. Jadi wajib kerana itu tertulis di salah satu rukun iman itu. Salah satu adalah beriman kepada kitabullah gitu ya. Artinya wajib beriman kepada kitab gitu. Yang kitab itu menurut data di Islam muncul jauh setelah Injil datangnya gitu ya. Nah, makanya ada simpang siur saya mau bunyikan video ini. Seandainya Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab tidak boleh lagi dibaca, Alkitab tidak boleh diimani. Kenapa kita salah satu rukun iman gitu kan, tak bisa jadi masih mengatakan beriman kepada ini. Artinya iman kepada kitab, atau oleh karena itu Bapa Ibu Mary ini sangat luar biasa. Kita saksikan sama-sama bagaimana penjelasan dari Bapak Panji Gumilang. Seperti saya katakan tadi, Ustadz saya waktu saya di pesantren kayak gitu kan, kesaksian dia, saya tidak pernah melihat mereka membaca Alkitab. Menyebut tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu tidak pernah saya dengar. Dan seperti saya katakan tadi juga ya, Bapak Ibu, Alkitab itu dilarang, jelas dilarang sama mereka gitu. Tidak bisa dibaca gitu. Najis gitu ya. Mereka tidak boleh, memegangnya aja lah boleh, apalagi membaca itu untuk. Apalagi diimani gitu ya. Jadi kalau kita memang mau demokrasi, ya seharusnya dibiarkan saja gitu. Biarkan mereka memilih mana yang cocok menjadi fondasi agama mereka itu. Itu yang mungkin saudara-saudara, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Saudara-saudara, sekarang Israel merujuk ke negara Israel modern hari ini. Sedangkan Palestina sampai dengan Kanaan itu merupakan tanah yang dijanjikan menurut pandangan orang-orang Israel. Bagi bangsa Israel, Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mari kita baca leluhur bangsa Ibrani dan bangsa Arab melalui pohon silsilah nasab mereka. Saudara-saudara, dari Kejadian Perjanjian Lama pasal 11 ayat 26, seorang besar bernama Terah, keturunan daripada Nuh, melahirkan seorang putra dan saudara-saudaranya bernama Ibrahim. Kalau kita umat muslim memberikan lakop alaihi salam atau Ibrahim, Khalilur Rahman atau Khalilullah. Ibrahim mempunyai istri. Yang pertama Surai atau Sarah, yang selanjutnya adalah Ibu Hajar, yang selanjutnya adalah Ibu Keturah. Mari kita baca silsilah. Kalau tadi sampai kepada Ibrahim, Ishak, kemudian yang lain-lainnya, itu dibaca dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita membaca keturunan daripada Ibrahim alaihissalam yang ditulis oleh Ibnu Hisham di kitab Sirah Nabawi. Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Khalilur Rahman, menikah kepada Hajar. Hajar memperanakkan Ismail alaihissalam, seorang nabi. Dari keturunan ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan 27 generasi. Kita biasa membaca silsilah adalah dari Nabi Muhammad baru kepada Ismail, pada Ibrahim. Saya merubah supaya kita membiasakan mendahulukan kakek moyang baru anak moyang. Ini dari sisi turunan Ismail yang nanti membawa agama yang dinamakan Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam menikah kepada Sarah. Beliau memiliki satu orang anak yang namanya Yulhak atau Ishak dalam bahasa Arab. Dari Ishak ini
menurunkan Yakub yang kemudian berubah nama, diberikan oleh Tuhan, Yahweh menurut mereka, Yehova menurut orang Nasrani, Allahu menurut orang Islam. Berubah nama menjadi Yisrael atau Israel. Israel punya putra-putra, 12 putra. Sepertinya mulut kita ini menyesal karena kita belum mengetahui. Tapi tatkala kita membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah itu berkisah tentang Bani Israel lebih daripada sepertiga surat yang terpanjang. Nabi Muhammad bercerita Bani Israel, dan Israel umatnya belakangan ini tidak terlalu memahami siapa itu Israel yang oleh nabinya telah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya, sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis, baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asah, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya, sehingga mendengar nama Israel sebagai negara seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir mengucapkan Israel penjahat. Inilah cita-cita daripada orang Bani Israel, bagaimana mendapatkan tempat seperti yang dijanjikan oleh kakek moyangnya, baik Ibrahim, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Kalau kita cerita singkatnya daripada itu, zaman modern, maka terbitlah keinginan, andainya aku masuk ke Bukit Zion. Bukit Zion itu adalah Bukit Zaitun. Bukit Zion itu adalah bukit di mana Sulaiman alaihissalam mendirikan Baitullah. Memang kebetulan kita punya nama Zaitun, tapi juga tidak kebetulan karena Al-Quran juga menyebut Zaitun. Maka tatkala kita menyebut Zaitun, di sana juga ada Bukit Zion atau Bukit Zaitun. Didambakan oleh Bani Israel, aku ingin pulang ke kampung halamanku. Ribuan tahun menunggu, merindukan Zaitun itu atau Zion itu adalah Yahudi Safardim atau Yahudi yang dibesarkan di Andalusia. Di sana ada Musa bin Maimun yang hari-hari berbahasa Arab, sekalipun dia fasih berbahasa Ibrani. Tulisannya semua berbahasa Arab, yang sampai ke Indonesia juga berbahasa Arab. Maka orang Indonesia secara tidak sadar menamakan diri Maimun, padahal itu seorang Yahudi besar, Musa bin Maimun, bersama Saladin. Namun juga belum berhasil. Maka di abad modern, ujung daripada abad 19, dan sering kita sampaikan, Theodor Herzl menjadi orang terdepan membuat gerakan Zionisme yang tujuannya kembali kepada negaranya untuk menghimpun bangsa Yahudi yang eksodus kemana-mana dan tersiksa di mana-mana. Ketika itu sudah terjadi penyiksaan Yahudi di kerajaan atau kekaisaran Rusia, Tsar Rusia. Maka berbondong-bondong tampil ke Yerusalem. Saudara, ini pesan daripada Idul Fitri kali ini. Mudah-mudahan kita menyadari, jangan tanamkan mata kebencian, tanamkan mata toleransi, sehingga kita bisa membangun dunia yang baru, bahagia. Mari kita sudahi dengan berdoa. Kita mengupas orang Yahudi, karena kita berdoa dengan bahasa Arab. Kita gabungkan orang Yahudi dan bahasa Arab. Mari kita awali. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ala. Haleluya. Bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu semua? Setelah melihat cuplikan video yang baru saja saya putarkan, dan kita saksikan sama-sama Syekh Panji Gumilang
begitu lancar dalam membahas Alkitab, begitu lancar dalam menyebut tokoh-tokoh yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebagian saudara kita, seberang pasti merasa ini adalah perampok baur gitu ya. Tapi menurut saya ini bagus dan sangat hafal gitu Bapak Ibu ya. Dia sangat hafal gitu. Jadi dia udah ragu-ragu gitu. Kemungkinan daerah-daerah itulah mungkin ya si Panji Gumilang ini di demo berjilid-jilid gitu. Nah saudara-saudara, di akhir video saya selalu mengajak kita semua supaya kita selalu diberikan keteguhan di atas pondasi iman yang benar. Berpeganglah pada firman Tuhan. Jangan berhenti apa kata firman Tuhan. Benar-benaran dengan firman Tuhan. Tuhan yang selalu membimbing kita, mintalah maka doa akan diberikan. Ketuklah maka engkau akan dibukakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saudara-saudara. Jangan lupa untuk support pelayanan kami di bawah ini. Dukung kami untuk terus bisa melayani di gereja YouTube. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan punya rencana indah buat saudara. Lakukanlah apa kerinduan Tuhan untuk Anda. Terus menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.